Pernah merasa terjebak di tempat meskipun sudah berjuang keras? Rasanya seperti berlari di tempat ya. Mungkin masalahnya bukan lelahnya berjuang, tapi bisikan batin kita sendiri. Bayangkan ini, dalam 3 hari, hanya dengan satu kebiasaan sederhana, Anda bisa ubah hidup Anda. Rahasianya, mengubah cara Anda berbicara pada diri sendiri sesuai ajaran Napoleon Hill, ahli pengembangan potensi manusia ternama. Sadar nggak? Suara hati kita itu bisa jadi kritikus tertajam atau motivator terbaik. Seringkali, ia berbisik ragu, membangkitkan ketakutan, mengulang mantra negatif dari masa lalu seperti, kamu pasti gagal, kamu nggak cukup baik, kamu nggak akan bisa. Yang paling bahaya, kita percaya semua itu. Hill berpuluh tahun lalu sudah memahami ini. Ia menemukan kunci kesuksesan bukan bakat atau latar belakang, tapi bagaimana seseorang berbicara kepada dirinya sendiri. Para sukses besar itu, mereka menjadikan pikiran mereka sekutunya. Hill bilang, sebelum pencapaian besar, ia harus tertanam di dalam hati dulu. Artinya kemenangan dimulai jauh sebelum aksi, dari dialog batin. Teringat nggak berapa kali Anda menyerah sebelum memulai? Karena merasa nggak mampu, itu wajar. Bukan karena malas atau bodoh, tapi kurang sadar diri. Banyak orang mencari solusi instan, tapi jarang bertanya, bagaimana saya memperlakukan diri sendiri? Bagaimana saya membangun diri dari dalam? Tantangannya sederhana, tapi mendalam. 3 hari ke depan, bicaralah pada diri Anda sendiri dengan penuh kebaikan, keberanian, dan keyakinan. 3 hal yang sering kita berikan pada orang lain, tapi jarang pada diri sendiri. Mulailah di depan cermin, tatap mata Anda, jangan berkedip, dan katakan dengan tegas, saya mampu, saya berharga, saya tak terkalahkan. Jangan berbisik, deklarasikan, seperti berbicara pada orang tersayang. Karena Anda harus menjadi sumber cinta dan dukungan terbesar bagi diri sendiri. Terdengar norak? Banyak yang berhenti karena menganggapnya kekanakan, tapi penelitian dari Universitas Michigan menunjukkan dialog batin negatif terkait erat dengan stres tinggi, penundaan, dan autosabotage. Sebaliknya, afirmasi positif mengaktifkan area otak yang berkaitan dengan ketahanan dan pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar motivasi, tapi ilmu saraf. Kalau Anda merasa, nggak mungkin serius begini, mungkin justru itu alasan Anda perlu melakukannya. Napoleon Hill muda pernah kehilangan bayi, mengalami kesulitan keuangan, depresi hebat, dan hampir menyerah. Tapi bahkan dalam keputusasaan, ia punya kebiasaan harian yang bisa Anda tiru. Ia menulis ulang kisah batinnya. Setiap hari, ia afirmasi bahwa ia akan didengar jutaan orang, bahwa ajarannya akan mengubah banyak hidup. Saat itu terdengar seperti khayalan, tapi dialog batin itulah yang membuatnya kuat dan mendorongnya menulis Think and Grow Rich, buku terlaris tentang pengembangan diri. Kenapa ini berhasil? Karena pikiran kita seperti tanah subur. Apapun yang kita tanam akan tumbuh. Tanam keraguan, panennya kesengsaraan. Tanam keberanian, panennya tindakan. Dan benih terkuat adalah yang disirami setiap hari oleh suara kita sendiri. Bayangkan pikiran Anda seperti anak kecil yang bergantung pada Anda. Ia percaya semua yang Anda katakan. Jika Anda bilang Anda tidak berguna, lelah, atau gagal, ia akan mempercayainya. Tapi jika Anda memperlakukannya seperti mentor yang memperlakukan murid berpotensi besar, ia akan merespon dengan kreativitas, keberanian, dan kejelasan. Kalau terasa sulit dipaksakan atau berlebihan, bagus. Itu artinya otak Anda sudah bertahun-tahun dilatih untuk mengharapkan yang terburuk, tapi bisa diubah. Hanya 3 hari untuk memulai, dan salah satunya adalah hari ini. Dan setiap kali ragu muncul, karena pasti akan muncul, jawab dengan lantang, saya mendengarmu keraguan, tapi saya tidak akan menurut. Saya dipandu oleh kekuatan saya, bukan rasa takut saya.
Lakukan secara sadar, konsisten. Ulangi, perkuat rekam suara afirmasi Anda dan dengarkan sebelum tidur. Jadikan ini ritual. Latih pikiran Anda seperti otot, karena memang itu fungsinya. Otot yang butuh latihan berulang dan intens untuk menguat. 3 hari ke depan, anggap suara batin Anda sebagai sesuatu yang suci. Jadikan ia sekutu terbaik Anda. Saat salah, ia akan berkata, ini pelajaran berharga. Saat benar, ia akan berbisik, ini baru permulaan. Lalu, tanpa Anda sadari, dunia luar akan merespon bukan siapa Anda dulu, tapi siapa yang Anda yakini, mulai sekarang. Karena jika Anda menguasai suara ini, tidak ada yang tidak bisa Anda capai. Seringkali, kita merasa sudah berusaha keras, tapi tetap jalan di tempat. Seperti ada penghalang meski sudah sibuk. Kebanyakan orang bukan gagal karena kurang usaha, tapi kurang arah. Mereka tidak jelas mau kemana, dan tanpa tujuan yang jelas, jalan apapun bisa ditempuh, termasuk yang menjauhkan dari impian. Napoleon Hill bilang, tujuan yang tidak jelas menghasilkan hasil yang tidak jelas, dan benar adanya. Dengan mempelajari para pemimpin hebat, ia melihat mereka punya visi yang sangat jelas. Mereka membayangkan secara detail apa yang belum ada dan merasakan bagaimana rasanya hidup dengan itu. Jika Anda bangun pagi dengan pikiran, saya ingin sukses, saya ingin bahagia, saya ingin kaya, tapi tidak bisa mendefinisikan artinya, Anda sedang dalam mode acak. Dan hidup dalam mode acak itu kejam. Anda mungkin mencapai sesuatu, tapi selalu terasa kurang, membingungkan. Yang Anda butuhkan adalah kejelasan tentang siapa Anda ingin menjadi, apa yang ingin Anda lakukan, dan kehidupan seperti apa yang ingin Anda bangun. Ini bukan sekadar tugas, tapi komitmen pada masa depan Anda. 3 hari ke depan, luangkan waktu untuk menulis dengan tangan 3 pertanyaan sederhana tapi ampuh. Kemana saya ingin pergi? Apa yang ingin saya capai? Dampak apa yang ingin saya berikan pada dunia? Jawab tanpa ragu, tanpa memikirkan kemungkinan atau realita. Tulis saja. Tuangkan semua yang terpendam dalam diam. Selama masih di kepala, mimpi Anda hanya sekadar pikiran. Dengan menulisnya, Anda memberi mereka bentuk, wujud, mulai membangunnya. Setelah menulis, bacalah dengan lantang. Tinjau, perbaiki. Tambahkan detail. Buat visi Anda sejelas film. Semakin detail bayangan di pikiran Anda, semakin mudah alam semesta memberikan jalannya. Anda tidak butuh buku catatan bagus atau rencana sempurna. Bisa kertas biasa, aplikasi catatan, bahkan belakang serbet. Yang penting adalah memindahkan visi Anda dari dunia tak kasat mata ke dunia nyata. Henry Ford, sebelum merevolusi industri otomotif, sudah membayangkan orang biasa membuat mobil massal secara otomatis. Ia membayangkannya sangat detail, sehingga pikirannya mencari sumber daya, orang, dan solusi untuk mewujudkannya. Ini bukan kebetulan, tapi ilmu saraf. Penelitian Harvard Business School menunjukkan, memvisualisasikan tujuan mengaktifkan area otak yang sama seperti saat kita mewujudkannya. Artinya, memvisualisasikan tujuan secara intens melatih otak untuk bertindak lebih fokus, konsisten, dan berani. Sebaliknya juga benar. Tanpa kejelasan, otak masuk mode bertahan hidup, mengurung Anda dalam rutinitas, menyabotase keputusan, melumpuhkan Anda di hadapan risiko. Tidak masalah jika realita Anda sekarang jauh dari yang Anda inginkan. Visi bukanlah tentang di mana Anda berada, tapi kemana Anda memilih untuk pergi. Jika Anda tidak memilih secara sadar, Anda akan terbawa oleh dorongan, tekanan eksternal, gangguan yang menjauhkan Anda dari tujuan. Berhenti, lepaskan sejenak, tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan hidup yang benar-benar Anda inginkan. Di mana Anda bangun tidur, dengan siapa Anda tinggal, apa yang Anda rasakan saat bangun, apa yang Anda lakukan dengan antusias, masalah apa yang Anda selesaikan,
bagaimana Anda mengekspresikan diri, dampak apa yang diberikan hidup Anda pada orang lain. Visualisasikan dengan warna-warna cerah. Rasakan kegembiraan, kebanggaan, kedamaian. Lalu, tuliskan. Lakukan latihan ini setiap hari, selama 3 hari berturut-turut. Setiap hari, perbaiki, tambahkan, sempurnakan. Kejelasan bukan tugas sekali jadi, tapi proses pemolesan. Seperti mengasah pisau, semakin diasah, semakin tajam. Dan setiap kali ragu muncul, bacalah visi Anda dengan lantang. Ingatlah bukan hanya apa yang Anda inginkan, tapi kenapa Anda menginginkannya. Kenapa adalah energi yang menggerakkan Anda saat semuanya terasa sulit. Itulah bahan bakar yang membuat Anda bangun pagi, mencoba lagi, berinovasi, bahkan ketika tak ada yang percaya. Napoleon Hill mengatakan, pikiran yang tertuju pada tujuan yang jelas akan berubah menjadi magnet, menarik orang, ide, dan peluang. Tapi magnet itu butuh arah, dan arah itu diberikan oleh Anda setiap hari dengan menegaskan kembali visi Anda. Ya, Anda mungkin terlihat gila di awal, berlebihan, tapi semua hal besar tampak mustahil sampai menjadi tak terelakkan. Dan yang mustahil hanya menjadi tak terelakkan ketika Anda memiliki kejelasan yang cukup untuk bertahan, meskipun semuanya mengatakan sebaliknya. Anda tidak hanya di sini untuk bertahan hidup, tapi untuk membangun. Anda tidak di sini untuk mengulang hari yang sama, tapi untuk membentuk sesuatu yang luar biasa. Dan semuanya dimulai dari visi. Karena sebelum setiap kemenangan, ada seseorang yang berani membayangkannya secara detail dan memutuskan bahwa itu mungkin Anda bisa menjadi orang itu. Sekarang, hari ini mulai saja, kehidupan terkadang terasa seperti ujian terus-menerus. Anda membuat rencana, mengatur segalanya, penuh harapan, lalu semuanya runtuh, kejadian tak terduga, kesalahan, kegagalan. Dan saat itu, ketika semuanya tampak hancur, pertanyaan bisu muncul. Apakah saya sanggup? Saat sesuatu berjalan salah, reaksi paling umum adalah, kenapa ini terjadi pada saya? Tapi bagaimana jika selama 3 hari Anda mengganti pertanyaan itu dengan pertanyaan lain? Apa yang ingin diajarkan ini kepada saya? Karena percayalah, selalu ada pelajaran tersembunyi, dan ketika Anda mengubah makna rasa sakit, Anda mengubah dampaknya pada hidup Anda. Ketahanan bukanlah baju besi yang dingin, tapi otot emosional yang dibangun melalui konfrontasi konstan terhadap tantangan. Ia dimulai ketika Anda berhenti melihat hambatan sebagai hukuman dan mulai memandangnya sebagai persiapan. Setiap kesulitan yang diatasi, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda lebih kuat dari yang dibayangkan. Dan semakin Anda melatih respons ini, semakin alami ia menjadi. Jebakan besar adalah berpikir bahwa ketika sesuatu berjalan salah, itu berarti bukan takdir Anda. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika itu bagian dari proses yang akan membuat Anda lebih kuat, lebih bijak, lebih siap? 3 hari ke depan, ubah cara Anda bereaksi terhadap tantangan. Setiap kali sesuatu tidak sesuai rencana, kritikan, keterlambatan, kerugian, tarik napas dalam-dalam. Jangan bereaksi secara otomatis. Katakan dalam hati, ini bagian dari pelatihan saya. Ini sedang membentuk saya. Mungkin terasa aneh pada awalnya, tapi tindakan kesadaran sederhana ini benar-benar mengubah kimia otak Anda, mengurangi stres, mengaktifkan bagian rasional, dan mengembalikan kendali kepada Anda. Hill mengatakan bahwa setiap kesulitan mengandung benih manfaat yang sama atau lebih besar. Tapi benih itu tidak tumbuh sendiri. Ia membutuhkan pandangan yang ingin tahu, pikiran yang memutuskan untuk mencari pelajarannya. Dan pandangan itu adalah pilihan yang bisa Anda buat sekarang. Bayangkan setiap kesulitan sebagai beban di pusat kebugaran kehidupan. Anda bisa lari,
Atau Anda bisa menggunakannya untuk memperkuat otot internal Anda, emosional, mental, spiritual. Dan semakin Anda berlatih, semakin kuat Anda menjadi, sampai suatu hari Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa hal-hal yang dulunya menghancurkan Anda, sekarang telah membentuk Anda. 3 hari ke depan, lakukan kebiasaan ini. Setiap malam tulislah tantangan terbesar Anda hari itu, dan di bawahnya tulis, apa yang ingin diajarkan ini kepada saya? Bisa sesuatu yang kecil, seperti kemacetan, bisa sesuatu yang besar, seperti kabar buruk. Tidak masalah, yang penting adalah melatih pandangan Anda. Karena ketika Anda melatih pandangan itu, Anda menjadi tak tergoyahkan. Anda tidak perlu menjadi dingin, sempurna, atau kebal. Putuskan saja bahwa Anda tidak akan dikalahkan. Tidak untuk hari ini, tidak karena satu kali tersandung, tidak karena satu kesalahan. Karena dunia tidak menghormati kesempurnaan, ia menghormati konsistensi. Ketika Anda menghadapi kesulitan dengan keberanian, Anda berubah. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi, masalah tidak hilang, tapi berhenti menguasai Anda. Dan disitulah Anda mulai menulis kisah yang selalu ingin Anda jalani, dengan lebih kuat, dengan lebih sadar, dengan lebih bermakna. Karena sekarang Anda tahu, apa yang tampak seperti akhir hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ada saatnya semuanya menjadi sunyi. Tidak ada lagi tepuk tangan, pujian, dorongan, hanya Anda dan keraguan yang terus-menerus mengetuk pintu pikiran Anda. Apakah saya memiliki apa yang dibutuhkan? Disitulah banyak orang menyerah. Bukan karena kurang berbakat, tapi karena kurang percaya diri, bukan pada dunia, tapi pada diri sendiri. Kebanyakan orang mengharapkan kepercayaan diri datang sebelum tindakan, tapi tindakanlah yang menciptakan kepercayaan diri. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa kita hanya bisa percaya pada diri sendiri setelah mendapatkan hasil. Setelah menghasilkan uang, setelah menurunkan berat badan, setelah promosi jabatan. Tapi siklus ini adalah penghambat terbesar kepercayaan diri karena bergantung pada faktor eksternal. Dan semua yang bergantung pada sesuatu di luar diri Anda tidak stabil, rapuh, dan tidak aman. Kepercayaan diri yang mengubah hidup lahir dari dalam, yang Anda pupuk bahkan ketika dunia mengatakan tidak, yang membuat Anda berjalan tegak bahkan setelah kegagalan, yang memberi Anda ketegasan dalam suara, meskipun tangan Anda gemetar. 3 hari ke depan, tantangan terbesar Anda bukan mengubah dunia, tapi mengubah apa yang Anda percayai tentang diri sendiri. Setiap hari, pilih satu kemenangan pribadi, sekecil apapun dan catat. Bisa jadi telah melakukan panggilan telepon yang sulit, menyelesaikan tugas yang tertunda, mengatakan tidak di mana Anda sebelumnya selalu mengalah. Tulis, bacalah dengan lantang, dan katakan pada diri sendiri, ini bukti bahwa saya bisa. Karena pikiran butuh bukti, tapi juga menerima bukti yang Anda ciptakan. Dan ketika Anda mengingat setiap hari bahwa Anda adalah seseorang yang maju, mencoba, yang tidak lari dari tanggung jawab untuk tumbuh, kepercayaan diri Anda mulai menguat dari dalam keluar. Ilmu membuktikan, menurut Harvard Business Review, kepercayaan diri lebih menentukan kesuksesan profesional dan pribadi daripada kecerdasan atau kemampuan. Orang yang percaya diri mengambil lebih banyak risiko, pulih lebih cepat dari kegagalan, dan menginspirasi lebih banyak kepercayaan. Ini bukan keberuntungan, tapi pola. Pola yang bisa Anda bangun sekarang. Saran ampuh untuk beberapa hari ke depan, ciptakan ritual pagi. Saat bangun, sebelum mengambil ponsel, lihat langit-langit, tarik napas dalam-dalam, dan katakan, saya lebih kuat dari yang saya pikirkan, saya lebih mampu dari yang saya yakini, saya lebih siap dari yang saya bayangkan. Tidak masalah jika terasa seperti kebohongan di awal, ulangi saja. Karena bukan kebenaran yang membentuk otak, tapi pengulangan.
Ketika Anda mulai bertindak seperti seseorang yang percaya diri, dunia mulai merespon. Anda mulai berjalan berbeda, berbicara berbeda, berpikir berbeda, dan yang terpenting, Anda mulai menarik orang dan peluang yang selaras dengan frekuensi baru ini. Lalu muncul keajaiban. Peluang yang tampak mustahil mulai muncul, bukan karena dunia berubah, tapi karena Anda mengubah cara Anda memosisikan diri di dalamnya. Kehadiran Anda berubah, postur Anda berubah, dan itu mengubah segalanya di sekitar Anda. Kebanyakan orang tidak akan memahami perubahan ini. Banyak yang akan ragu, beberapa bahkan akan mencoba menyabotase Anda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda masih membutuhkan persetujuan mereka? Atau sudah mengerti bahwa yang menjalani hidup Anda adalah Anda sendiri? Percaya pada diri sendiri adalah batu pertama fondasi setiap warisan abadi. Dan itu dibangun satu pikiran setiap kali, satu pilihan setiap kali, satu tindakan keberanian yang senyap setiap hari. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia, tapi Anda perlu membuktikan setiap hari kepada diri sendiri bahwa Anda layak untuk percaya pada siapa Anda sedang menjadi. Dan begitulah kehidupan yang hebat dibangun, bukan dengan teriakan atau ketenaran instan, tapi dengan keyakinan yang sunyi, dengan kepastian batin bahwa Anda terlahir untuk mencapai sesuatu, dan bahwa terlepas dari ketakutan, terlepas dari kejatuhan, terlepas dari semua kali mereka meragukan Anda tetap di sini, berdiri tegak, dengan pandangan baru, dengan suara baru, dan dengan keyakinan baru bahwa Anda bisa, karena Anda memang bisa, dan saatnya untuk membuktikannya terlebih dahulu pada diri sendiri, kemudian kepada dunia. Cara Anda memperlakukan diri sendiri dari dalam menentukan seberapa banyak yang bisa Anda capai dari luar. Suara batin Anda bisa menjadi penjara terbesar Anda, atau kunci menuju kebebasan Anda. Dan sekarang Anda telah menanam benih kesadaran baru ini. Jangan berhenti di sini. Klik video selanjutnya yang muncul di layar, itu langkah Anda selanjutnya. Di sana, Anda akan naik satu tingkat lagi dalam perjalanan kebijaksanaan Anda dan menjadi sedikit lebih baik dari sekarang. Terima kasih telah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya.